Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Fitro Energi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Lapisan Fisik 4.1. Tujuan lapisan fisik 4.1. Koneksi fisik. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Ini adalah contoh router nirkabel. Dan ini koneksi kabel ke router. Contohnya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Nah, ini untuk mengkoneksikan ke laptop atau komputer. Selanjutnya 4.1.2. Lapisan fisik. Lapisan fisikosi menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan dan melalui media jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirim ke media lokal. Bit yang dikodekan yang membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat pertama atau perangkat perantara. Ini adalah contoh videonya. Simulasi data dihubungkan dari server ke klien. Empat tiga, pemeriksa pemahaman Anda. Selanjutnya 4.2, karakteristik lapisan fisik. Standar lapisan fisik. Protokol dan operasi lapisan OSI atas dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF. Seringkali terdapat kelompok standar pemasangan kabel regional seperti CSA, Genelex, dan GSA atau GIS. 4.2.2 komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional: komponen fisik, pengodian, pemberian sinyal. Komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat kes elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Selanjutnya pengkodean. Pengkodean atau penyandian baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya persinyalan. Laporan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sesederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya pulsa panjang mungkin mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili 0. Ini untuk kabel tembaga, sinyal listrik melalui kabel tembaga, voltase, waktu.
kabel serat optik, pulsa cahaya melalui kabel serat optik, media nirkabel, sinyal gelombang mikro melalui nirkabel, seperti ini. 4.2.5 lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data. Lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar pita biasanya diukur dalam kilobyte per detik atau kbps, megabyte per detik atau mbps, atau gigabyte per detik atau gbps. Lebar pita terkadang dianggap sebagai kecepatan bit, namun ini tidak akurat. Misalnya dalam Ethernet 10 Mbps dan 100 Mbps, bit dikirim melalui kecepatan listrik. Perbedaannya adalah jumlah bit yang dikirim per detik. 4.2.6 Terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, hasil produksi, Latensi merujuk pada jumlah waktu termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Hasil produksi. Throughput merupakan ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Ada pengukuran ketiga untuk melihat transfer data yang digunakan ukuran sebagai output. Output adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Buat uji periksa pemahaman Anda karakteristik lapisan fisik. Selanjutnya 4.3 kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel, ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Jenis-jenis kabel tembaga. Berikut adalah jenis-jenisnya. Ada kabel twisted pair UTP tanpa pelindung, kabel twisted pair STP, ada perlindungan, ada yang sudah terlindungi. Yang ketiga kabel koaksial seperti ini. Kabel UTP. Kabel UTP merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Ini contohnya. Kabel twisted pair terlindungi atau STP. Kabel STP memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pengguna dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Kabel koaksial. Kabel koaksial atau yang disingkat coax mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Ini adalah contoh dari kabel coax. 4.3.6 Pemirsa pemahaman Anda pengkodean tembaga. Selanjutnya kabel UTP. Sifat-sifat kabel UTP. Bila digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga perkodean warna yang dipilih bersama lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang kecil dapat menguntungkan selama pemasangan. Nah, ini kabel UTP. Standar dan konektor kabel UTP.
Pengkabelan UTP mematuhi standar yang ditetapkan bersama oleh TIA atau EIA. Secara khusus, TIA atau EIA 568 menetapkan standar pengkabelan komersial untuk instansi LAN merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan perkabelan LAN. Contoh, colokan RJ45 UTP, soket RJ45 UTP, kabel UTP yang terminasinya buruk, kabel UTP yang diakhiri dengan benar. 4.4.3 kabel UTP strike, stroke, and crossover. Standar T568A dan T568B seperti ini. Aktivasi pinot kabel. Untuk kegiatan ini, urutkan warna kabel dengan benar ke pinot kabel TIA atau IIA. Pilih warna casing kabel dengan kliknya, kemudian klik. Ini. Selanjutnya 4.5 kabel serat optik. 4.5.1 properti kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mentransmisikan sinyal dengan redaman yang lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Jenis media serat. Serat mode tunggal. Serat mode tunggal SR terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk mengirimkan satu sinyal cahaya. Contohnya kabel serat yang mode tunggal. Serat multimode. Serat multimode MMF terdiri dari inti yang lebih besar dan menggunakan pemancar LED untuk mengirimkan pulsa cahaya. Contohnya seperti ini untuk kabel serat multimode. Selanjutnya 4.5.3 penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan dalam 4 jenis industri. Yang pertama jaringan perusahaan, yang kedua fiber to the home atau FTTH, 3 jaringan jarak jauh, dan yang terakhir jaringan kabel bawah laut. 4.5.4 konektor serat optik. Ini adalah konektor. Yang pertama konektor ujung lurus atau ST. Contohnya seperti ini. Konektor pelanggan atau SC. Contohnya seperti ini. Konektor Lucen LC atau konektor simbol. Nah, contoh seperti ini. Dan yang terakhir konektor LC multimode duplex. Contohnya seperti ini. Kabel patch serat optik. Ini untuk kabel patch multimode SC sampai multimode SC sampai SC. Nih. Kabel patch mode tunggal LC-LC. Kabel patch multimode STLC seperti ini gambarnya, dan kabel patch mode tunggal ST seperti ini. Serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan kabel tembaga. Kabel tabu berikut melewati beberapa perbedaannya. Ini adalah perbedaan perbandingan kabel UTP dan fiber optik. Periksa pemahaman Anda pengkabelan serat optik. Selanjutnya 4.6 media nirkabel. 4.6.1 properti media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit binar, kemudian binar komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel menyediakan opsi mobilitas terbaik dari semua media dan jumlah perangkat yang mendukung nirkabel terus meningkat.
Jenis-jenis media nirkabel. Berikut ini adalah standar nirkabel. 1. Wi-Fi IEEE 802.11. Yang kedua, Bluetooth IEEE 802.15. Yang ketiga, WiMAX IEEE 802/16. Yang keempat, Zigbee IEEE 802.15.4. 4.6.3 Jaringan LAN nirkabel. Implementasi dari nirkabel yang umumnya memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan tersebut. Yang pertama, titik akses nirkabel atau AP. Ini memusatkan sinyal nirkabel dari pengguna dan menghubungkan ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada seperti Ethernet. Yang kedua, adaptor NIC nirkabel. Ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Cisco Meraki MX64W. 4.6.4 Pemeriksa pemandu media nirkabel. 4.6.5 Paket tracker menghubungkan LAN kabel dan nirkabel. 4.6.6 Lab mengirim informasi NIC kabel dan nirkabel. Yang terakhir, modul praktis dan kuis. 4.7.1 Paket tracker eksplorasi lapisan fisik. Dalam simulasi paket tracker, seorang mahasiswa tinggal di Monterey, California, AS, dan secara teratur menggunakan peramban web untuk mengakses situs web Universitas Hawaii di www.hawaii.edu. Saat ini melihat informasi yang diunduh dari server web ke komputer rumahnya, ia menjadi penasaran tentang bagaimana paket IP tersebut menempuh perjalanan antara Monterey dan Hawaii. Apa jalur yang sebenarnya diambil paket tersebut dan bagaimana mereka menempuh perjalanan lintas Samudra Pasifik. 4.7.2 Paket tracker hubungan lapisan fisik. 4.7.5 Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama, tujuan dari lapisan fisik. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel menggunakan kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio. Yang kedua, karakteristik lapisan fisik. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional, yaitu yang komponen fisik, pengodian, dan pensinyalan. Ketiga, kabel tembaga. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Yang keempat, kabel UTP. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang dipilih bersama-sama dan kemudian dibungkus dalam selubung pasif fleksibel. Yang kelima, kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Yang terakhir, media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Yang keempat, 7.4 kuis modul lapisan fisik. Nah, ini kuis-kuisnya. Sekian dari saya. Terima kasih.